8586. Wa idza sa'alaka ibadi inni fa inni qarib ujibu da'wat da'i idza da'an fa yastajibu li wa yu'minu bi. Jadi Allah akan mengabulkan setiap doa yang kita minta. Itu janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah maksudnya tidak janji. Allah pasti mengabulkan apa yang kita minta. Tapi ingat, doa yang kita panjatkan, doa yang kita mintakan kepada Allah itu disikapi oleh Allah pun 3 cara. Kita berdoa yang pertama, kita berdoa Allah mengabulkan langsung. Tadi isu sendiri. Itu yang pertama, Allah mengabulkan langsung. Yang kedua, Allah menolak doa kita, tapi Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Nah, terus Allah menolak doa kita, tapi Allah mengganti dengan yang lebih baik. Nah, yang ketiga, Allah mengabulkan doa kita, tapi Allah tunda pengabulan sampai kita siap menerima. Ya Allah, aku lagi apa 1 miliar, butuh waktu. Ya, seperti itu. Ya Allah, aku kasihan keselamatan mereka gitu. Ada yang di luar dugaan. Seseorang yang memohon rezeki tapi bentuknya yang lain gitu. Dia pedagang di pasar, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, langsung langsakeun sebenarnya, tayukeunlah dagangan api. Ketika berangkat ke pasar, di perjalanan hampir saja terlintas mobil. Tapi ngadadak aya nu nyuntrungkeun gitu. Pentana kata akan disuntrungkeun kalau di pinggir jalan. Padahal dia tidak minta berdoa untuk diselamatkan gitu. Tapi Allah gantikan dia dengan keselamatan. Hampir saja. Dan banyak kisah-kisah yang lain. Nah, hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh kita, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah itu semuanya akan dikabulkan. Yakinkan dalam diri. Cuma 3 sikap yang Allah berikan kepada kita. Namun tadi dikabulkan ayeuna nyake akhir hari, tapi pasti dikabulkan. Dan dia secara pribadi mengilmu teh, ya doa apa heula gitu. Doa misalkan 5 tahun kemarin kali dikabul ayeuna. Karena seperti itu. Ayo oke, doa langsung kontak. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir. Alhamdulillah. Terus gitu. Nah, begitu pula doa yang Allah gantikan dengan yang lebih baik. Nah, hadirin rahimakumullah, seperti ketika kita di dalam berdoa, itu paling kita harus punya bukan standar gitu. Harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Ada jamaah di masjid, ketika ditanya, "Sing, doa hari ini mau apa?" Ada jamaah yang mengatakan, "Aku senang gedung mobil, pagi senang akan ulang terus dulu badai opat, ai gadung motor." Jadi istilah nama semua kabawa motor. Meminta kepada Allah tuh agar diberikan kendaraan roda 4 agar anak-anaknya bisa terbawa ketika bepergian. Nah, ketika ditanya tinggal di mana, ternyata tidak memadai. Tinggalnya itu masuk gang, jauh di jalan. Kenapa doanya tidak dikabulkan secepat ketika dia meminta motor gitu. Ketika anak buah dikabulkan itu beberapa lama dia punya motor, tapi ketika dia meminta mobil itu dikabulkan wae. Nah, berarti ada doa ya, ada permintaan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang hidup sekarang. Jadi kalaupun mau berdoa kepada Allah, minta heula rumah di sisi jalan gitu. Kalau memaksakan dibilang mobil mah bingung ditunda di mana.
pemikiran dan lain sebagainya. Akhirnya yang timbul bukan sesuatu hal yang jadi baik gitu. Jadi nggak mudah. Nah ini hadirin rahimahullah, bagaimana ketika kita berdoa kepada Allah sesuaikan dengan kebutuhan kita saat ini. Butuhnya motor, dan lain-lain. Dan yakinkan ini senantiasa berulang. Ini namanya niat, kekuatan niat. Insya Allah. Boga budak hiji hayang boga motor, insya Allah laksana. Boga budak kuat masih kabawa motor, laksanakeun, syukuri. Boga budak terus kabawa motor, minta ke Allah mau burung ke Allah diper. Tapi sesuaikan dengan kenyataan yang ada. Nah, hadirin rahimahullah, mudah-mudahan yang bisa sampaikan bahasan ini menjadikan giroh bagi kita, dan saya pribadi berharap doa ini dihafalkan dan diamalkan, didawakan, karena dengan doa ini saksiah Islamiyah pribadi muslim itu akan terbentuk. Kalau pribadi muslim terbentuk, dalam setiap diri sudah terbentuk jiwa-jiwa muslim, jiwa-jiwa senantiasa yang mensyukuri nikmat Allah. Apalagi ketika dia sudah beranjak di usia 40 tahun ke sana, maka akan terbentuk rumah tangga yang saksiah Islamiyah, di mana nilai-nilai keislaman dipegang kuat dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga. Nah, kalau dalam kehidupan pribadi sudah terpegang kuat, di keluarga sudah kuat, maka insya Allah akan terbentuk tatanan masyarakat yang Islam. Tapi kata diajak keluar rencana tuh, amangan ke kampung Islam. Hukumah kategori kampung Islam itu tergantung, ya memang harus ada figur, kan? Ada figur, ada tokoh yang disegani, ditaati. Itu kampung Islam itu betul-betul syariat Islam itu, walaupun ada beberapa hukum yang tidak bisa dilaksanakan, ya, karena berharap mereka tidak terjadi. Bisa saja syariat Islam diperlakukan di sini, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Seperti bagaimana kalau ada yang zina, ada yang itu, gitu kan? Dan mereka berharap tidak terjadi. Tapi selama ini di kampung Islam itu, yang dikatakan kampung Islam itu, di mana sholat berjamaah isaknya, subuhnya itu luar biasa penuh. Sebagaimana diharapkan seperti sholat berjamaah pada hari Jumat. Kemudian kegiatan taklimnya tidak seminggu sekali, tapi normal tiap hari. Jadi bapak ibu terkudu pesantren jauh-jauh, masjid bisa dijadikan pesantren buat anak cucu kita. Tinggal datang jadi guru-guru ngaji, ahli hadis, ahli tafsir, fikih dan lain sebagainya. Ada rekan yang sesama ini, dia tinggal di daerah Katapak, itu beliau lagi merintis, diamanahi